Dalam episode ini kita akan belajar bagaimana menggunakan class message. Jadi ketika nanti user save the button, maka dia akan muncul di sini pesan post credit atau semacamnya, karena kita bisa menggunakan alert dari Bootstrap. Oke. Yang paling pertama, mari kita pergi ke post form. Di sini bisa kita tambahkan yang namanya session. Kita buat sini flash message post credit successfully, ya. Nah, kita bisa trigger ini dari credit.blade.php yang ada di post ini. Perhatikan di sini ada note di sini div dan div. Ya, jadi ketika kita buat lagi div di sini, maka ini tidak akan bisa. Jika perhatikan refresh, maka dia akan error karena memang ya ini sudah peraturan di mana-mana. Seperti Anda menggunakan RIA pun Anda cuma bisa menggunakan satu fragment, ya. Makanya di LabWire juga seperti itu. If ya session has message, kita bisa end if di sini, kemudian di sini kita bisa buat alert info, kemudian di sini kita bisa buat session message seperti itu. Refresh di Firefox, kemudian sekarang kita save, maka di sini akan muncul post credit successfully, atau Anda bisa buat sini success. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada juga satu lagi package Laravel Plus dari Spatie, yang mana itu luar biasa juga bisa Anda gunakan ya, karena sangat mudah API-nya. Perhatikan, saya sedang di GitHub Laravel Plus dari Spatie seperti yang saya bilang. Kita bisa langsung copy apa yang ada di sini, kemudian kita paste di terminal. Setelah itu, kita bisa trigger dia menggunakan flash function. Kemudian jika kita butuh kelas, kita bisa buat seperti ini. Oke, sepertinya ini yang kita butuhkan. Kemudian kita kembali ke post form tadi ya. Ya, di sini dia. Kemudian di sini ini kita ganti aja. Kemudian kita paste di sini untuk message-nya. Kemudian di sini itu nama kelasnya success misalnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanggilnya? Kita pergi ke create.php tadi. Di sini kita bisa ganti flash class. Kemudian di sini kita buat flash apa? Saya lupa. Flash message ya. Flash message. Kemudian ini bisa kita copy dan kita paste di sini. Dan jangan lupa buat di sini role-nya alert. Refresh di Firefox. Kemudian kita buat di sini save, maka di sini success. Ketika seandainya kita buat info, refresh, save, maka di sini akan info. Nah, bagaimana jika kita hanya ingin begini tanpa memasukkan kelasnya? Refresh. Nah, kita ingin default di sini. Oleh karena itu, kita bisa pergi ke sini untuk membuat, jika misalnya kelas tidak ada, kita akan buat di sini menjadi info atau success. Refresh. Save, maka dia akan menjadi success walaupun kita tidak membuat kelasnya tadi di dalam post form-nya. Mari kita cut semua yang ada di sini, kita buat komponen baru dengan nama flash message.blade.php, paste di sini, kemudian kita kembali ke sini x flash message. Dan sekarang kita refresh di Firefox, kita akan mendapatkan hasil yang sama harusnya. Ya, post credit. Jika Anda perhatikan pada alert di Bootstrap ini akan ada beberapa contoh di sini untuk penggunaannya, termasuk menggunakan icon juga. Ya, perhatikan di sini jika saat ini saya copy, kemudian kita paste tepat di sini, ada beberapa peraturan yang harus kita buat, seperti misalnya menambahkan di plex-nya di sini. Ya, seperti itu. Refresh, kemudian kita sekali lagi tes, maka di sini akan muncul dia. Tapi ini sangat tidak luar biasa sekali ya. Mungkin hanya karena kita tidak mempunyai setup ikonnya. Masa sih harus kita butuhkan itu? Tidak adakah by default di sini untuk membuat width segala macam 16 height 16 misalnya? Coba sekali lagi kita refresh. Ya, muncul di sini dia. Tapi teksnya itu tidak wide dia. Apa bisa kita buat field-nya by default di sini? Field itu ada nggak field di sini? Tidak ada ya. Coba kita buat di sini field-nya itu FFF untuk white. Oke, lagi kita tes. Ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi tidak luar biasa sekali. Ya, coba dulu ini kita masukkan. Kita paste ke sini. Apa yang terjadi? Coba kita refresh dan coba dulu
Untuk melihat ini sebenarnya kita harus lihat ini secara begini ya, tapi tidak sangat luar biasa. Dinon, kenapa dibuatnya dinon di sini? Oh ya, kita ada tambahan di sini ya. Jadi sehingga ini bisa kita masukkan di sini kah? Terus ini kita masukkan di sini. Sini kita masukkan ya. Kemudian setelah itu kita ambil yang ada di sini, kemudian kita paste di sini. Refresh. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, tetapi di sini kita bisa buat field-nya tadi ya, mungkin field FFF refresh. Enggak, ya. Check circle field. Apa karena kita butuh icon di sini ya? Coba kita lihat apa yang disuruhnya. Similarly, Flexbox utility bootstrap icon and create alert ya. Di sini dia meminta kita untuk menginstal yang namanya. Sekalian aja kalau nggak kita install bootstrapnya ya. Coba dulu saya pergi ke docs, cari dulu untuk vid. Setupnya itu mudah sekali, harusnya tinggal kita copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Setelah itu apa yang kita lakukan adalah instalasi bootstrapnya sekalian. Untuk penggunaannya gimana? Usage, nggak ada usage di sini? Ya ada usage ya tadi ya. Bisa pakai composer dong. Bisa pakai CDN. Bisa dengan cara seperti ini. Coba pergi dulu ke app.js. Ini tempat di mana kita akan memasukkan bootstrapnya. Perhatikan baik-baik ya. Bootstrap sama bootstrap yang ini itu beda. Ya, karena bootstrap yang ini itu dipanggil dari sini, sementara bootstrap yang ini itu adalah dari bootstrapnya. Pada CSS app ini juga kita bisa masukkan dia add import bootstrap. Kemudian untuk bootstrap iconnya juga di sini kita bisa masukkan. Sehingga sekarang harusnya dia minta juga ini ya, bootstrap icon. Maybe seperti itu ya. Coba dulu npm run dev kita buat. Sekarang kita pergi ke app.blade.php untuk mereplace semua CDN ini menggunakan vid, resources, app, dan kemudian CSS-nya. Refresh di Firefox. Dan save. Ya, kita bisa coba menggunakan dengan ikhlas ini aja di pada flash message tadi. Refresh. Iya, ini dia sudah ya. Sehingga kita cuman butuh kelas MR2 di sini. ME ya, sorry bukan MR. ME itu margin n. Sehingga ada jaraknya. Oke. Jadi di sini kita bisa membuat semacam apa ya? Coba ini kita close dulu semuanya. Kita bisa di sini menggunakan icon apapun yang kita butuhkan. Contohnya itu warning. Ya, kita bisa memasukkan exclamation triangle ini ya. Cara penggunaannya mudah sekali dengan cara seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat semacam conditional. If flash ya, class sama dengan warning. Ini yang kita munculkan ketika seandainya kita mempunyai kelas info yang kita munculkan itu ini. Atau bukan itu ya? Ada yang cantik nggak? Tidak ada. Ini sebenarnya sudah oke harusnya. Kita paste di sini. Kemudian ini kita bisa buat sekali dua ya. Maksudnya jika kelasnya warning atau flash message-nya danger, ini bisa kita masukkan yang ini. Kemudian untuk info ini, kemudian untuk default-nya kita bisa masukkan yang ini. And if B circle fill, ya langsung dibuat di situ. Nah, by default kita tidak akan mendapatkan apa-apa karena ya di sini coba kita buat if class or if not, di sini kita buat. Kemudian harusnya jika misalnya kita tidak membuat default value-nya seperti ini, harusnya yang muncul itu yang ini ya. Coba kita lihat pada post form. Di sini kita tidak membuat default-nya. Sehingga sekarang harusnya yang muncul itu yang ini.
Alright. Tetapi masing-masing dari mereka harus kita buat semacam gap ya. Coba dulu kita buat di sini aja. Nggak usah gap lah. Kita buat aja MR di sini by default. ME2 misalnya. Kemudian sekarang kita tes sekali lagi. Sudah berhasil. Kemudian coba pergi ke sini untuk membuat ini warning. Refresh. Sudah oke untuk warning, untuk danger. Sudah oke juga untuk info. Alright, very cool. Ya lumayan lah. Tapi ketika misalnya tidak ada, dia akan otomatis ke success. Ya makanya digunakannya icon B circle yang ada di sini. Oke lah, untuk ini lumayan cantik lah, bisa dibilang ada ikonnya, itu saya sangat suka. Ya menggunakan hal-hal seperti itu, ada notation sehingga terlihat seperti emang ini sukses gitu loh, ya kan? Nah yang jelasnya di sini Anda sudah mengerti bagaimana cara menggunakan flash message, juga menggunakan bootstrap dengan vid, bootstrap icon, bahkan di sini kita tidak perlu lagi menggunakan CDN ya karena kita sudah menggunakan bootstrapnya di vid. Keuntungannya apa? Ketika seandainya ini saya rubah, misalnya tambah IS, tanpa saya refresh ini akan otomatis. Ya, saya hanya switch ini, lihat perhatikan. Ya itu intinya, tapi Anda harus jalankan terus npm run dep ini. Setelah selesai Anda bisa lakukan npm run build. Jadi Anda tidak ingin mungkin dia refresh, maka ini sudah berhasil behind the scene tanpa menjalankan devnya. Tapi ketika Anda ingin develop kembali, Anda bisa jalankan npm run dep, maka semua perubahan yang terjadi yang Anda buat di text editor akan otomatis refresh di browser, which is very very cool.